Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Ulani Kadin Julianti dengan NIM akhir 3029. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan saya itu adalah UTS dari praktikum sistem operasi. Pertama, di sini kita disuruh untuk membuat direktori kerja bernama UTS. Sini kita menggunakan perintah mkdir UTS untuk membuat file directory. Lalu untuk masuk ke dalam directory tersebut, kita menggunakan perintah cd. Lalu yang ketiga itu disuruh membuat struktur folder seperti ini, di mana kita di sini menggunakan perintah mkdir data, lalu mkdir logs, mkdir config. Dan untuk mengeceknya itu menggunakan perintah ls. Dan yang kedua, di sini kita disuruh buat tiga file kosong dalam folder data yang bernama data1.txt, data2.txt, dan data3.txt. Dan di sini saya membuat menggunakan perintah touch untuk membuat file data1.txt, data2.txt, dan data3.txt. Eh, Lalu untuk mengeceknya itu menggunakan perintah ls. Dan yang ketiga itu adalah disuruh untuk memindahkan data1.txt ke dalam folder logs. Di mana di sini saya mengeluarkan dari folder data. Lalu di dalam folder UTS kita membuat perintah atau menggunakan perintah mv data slice data1.txt logs slice. Di sini digunakan mv ini untuk move atau memindahkan data satu ke dalam folder logs. Untuk melihat hasilnya itu tetap menggunakan ls logs. Dan yang ketiga yaitu ada salin data 2.txt ke folder config dan ubah nama salinannya menjadi conf underscore backup.sh. Di sini saya menggunakan perintah cp atau copy, yaitu kita mengcopy data 2.txt ke dalam folder config dan mengubahnya menjadi nama conf underscore backup.sh. Lalu untuk melihat hasilnya adalah ls titik dua slash config. Yang keempat yaitu disuruh untuk menghapus file data2.txt menggunakan perintah CLI. Di sini menggunakan perintah rm data2.txt, lalu untuk mengeceknya itu menggunakan perintah ls. Dan yang ketiga itu adalah file editing, di mana di sini kita disuruh untuk menggunakan text editor untuk menulis kalimat echo. Ini adalah file konfigurasi UTS di dalam atau ke dalam file conf underscore backup.sh. Jadi di sini pertama itu kita berpindah dari file data ke folder config. Dan selanjutnya di dalam folder config itu kita menuliskan perintah nano conf underscore backup.sh. Di sini lalu muncul tampilan seperti ini dan kita menuliskan perintah yang ingin kita buat. Dan untuk melihat hasilnya itu adalah menggunakan perintah cat atau chat. Dan selanjutnya untuk yang soal kedua dari nomor 3 ini, yaitu adalah menggunakan redirection untuk menulis kalimat ini adalah file data2.txt. Di sini langsung saja menuliskan dengan echo, ini adalah file data2.txt, lalu menggunakan redirection untuk memindahkan atau menambahkan ke dalam data2.txt. Lalu untuk melihat hasilnya itu menggunakan cat, cat data2.txt. Dan yang keempat itu adalah menambahkan baris tambahan. Di sini sama seperti yang di atas, hanya saja kita berpindah dari folder config menuju ke folder data. Dan untuk tampilannya yaitu adalah menggunakan perintah cat, cat data2.txt. Dan yang keempat yaitu adalah hak akses dan perizinan, di mana kita di sini suruh menampilkan semua file di direktori UTS dan subdirektorinya. Di sini saya menggunakan perintah cd-2 untuk kembali ke folder UTS atau keluar dalam folder UTS. Lalu ada perintah ls-la di sini untuk menampilkan seluruh folder dan subfoldernya. Dan selanjutnya yang kedua adalah mengubah izin file data menjadi hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik. Di sini kita masuk ke dalam folder data lalu menggunakan perintah chmod 6666 data2.txt.
Ini untuk perintah agar hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik dan user lain. Dan yang ketiga itu adalah mengubah kepemilikan menggunakan ke user root dan group root. Di sini pertama itu adalah menuliskan sudo chown root titik dua root data2.txt. Lalu untuk melihat hasilnya kita menggunakan ls spasi min la. Dan untuk mengubah menjadi nama kita yaitu menggunakan sudo chown putri atau menggunakan nama kita lalu data2.txt dan untuk melihatnya itu adalah ls min la. Dan yang keempat yaitu adalah untuk mengubah akses konfigurasi backup.sh dan kemudian coba dieksekusi. Di sini kita masuk ke dalam folder config, lalu menggunakan perintah chmod 744 conf backup.sh. Lalu untuk melihat hasilnya itu menggunakan bash conf underscore backup.sh. Lalu yang kelima yaitu adalah operator. Di sini disuruh menampilkan isi filenya. Di sini menggunakan perintah p min a titik dua slash data dua txt redirection conf ke dalam folder atau file conf underscore backup.sh. Dan untuk menjalankannya yaitu lalu yang kedua maaf, jadi yang T ini itu adalah untuk menambahkan ke dalam data 2.txt. Lalu yang kedua di sini adalah menjalankan dua perintah bebas dengan menggunakan operator OR. Di sini saya menggunakan mkdir config, lalu perintah OR dengan perintah yaitu echo gagal membuat folder config. Lalu untuk melihatnya yaitu menggunakan perintah ls min la. Dan yang ketiga itu adalah menampilkan data 2 menggunakan operator AND, di mana di sini menggunakan wc min w data2.txt and chat data2.txt. Dan ini hasilnya, di mana wc min w ini itu adalah untuk menghitung jumlah kata di dalam file data2.txt, dan yang ini atau simbol N ini memastikan bahwa perintah keduanya itu dijalankan di perintah pertama ketika perintah pertama sukses. Lalu yang keenam itu adalah mencari link atau mencari file yang berakhiran .txt dengan menggunakan perintah find .mintype f minname. F di sini itu adalah untuk tipe dari file. Dan yang 6b ini adalah membuat simbol link dengan menggunakan ln min s data3.txt shortcut underscore data3. Dan untuk melihat hasilnya itu tetap menggunakan ls min l. Dan yang ketujuh itu adalah kita membuat arsip yang hanya isinya tuh data2.txt. Di sini kita keluar dari folder data, dan di folder UTS kita membuat zip data2 min arsip.zip data slash data2.txt. Di sini adalah menambahkan ke dalam data2.txt. Lalu untuk membuat arsip, di sini kita menggunakan zip min r UTS min arsip.zip UTS. Dan ini hasilnya. Dan yang terakhir itu adalah menghapus dir UTS, kemudian mengekstrak arsip UTS-nya. Di sini untuk menghapusnya kita menggunakan rm min r, dan untuk mengekstraknya kita menggunakan unzip UTS min arsip.zip. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.